Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,17% ke angka 6.874. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang pengendalinya masih akumulasi di harga atas, tapi saat ini harganya malah bergerak turun dan mendekati support EMA 50. Apakah saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Akra. Akra hari ini masih turun 0,35% ke harga 1.405. Bisa kita lihat di grafik, Akra sebelumnya secara pergerakan masih uptrend dan sempat mencoba untuk break harga 1.550, dan minggu ini sebenarnya saham ini merupakan salah satu saham yang kami masukkan ke watchlist bagi teman-teman member untuk dipantau apakah berhasil break garis resisten 1.550, dan ternyata memang masih belum berhasil break dan saat ini berada tepat di garis EMA 150 di sekitar 1.405, atau bisa kita langsung jadikan saja ke 1.400 untuk garis EMA 150 nya. Jadi untuk Akra cara pergerakan atau cara tren sebenarnya masih oke selama masih kuat berada di atas 1.400, tapi harus hati-hati apabila terpantau satu minggu ke depan ternyata Akra menembus support 1.400 ini. Apabila Akra menembus support ini, maka Akra akan mulai downtrend kembali. Jadi untuk Akra, kalau pemberitahuan bahwa pengendali Akra masih beli saham Akra di sekitar harga 1.456 sampai 1.462. Jadi bisa kita lihat masih beli di sekitar harga pada saat sideways di sini. Jadi pada saat masih bertahan di atas support 1.450, pengendalinya masih mencoba akumulasi, tapi saat ini harganya sudah turun di bawah harga akumulasinya. Jadi secara pergerakan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga terpantau satu minggu terakhir ini masih keluar dari saham Akra. Jadi untuk Akra cara pergerakan memang sudah mulai melemah, sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal apabila memang terkonfirmasi break 1.400. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Akra di harga bawah harga atas, pertimbangkan untuk keluar dari saham Akra apabila satu minggu ke depan Akra gagal bertahan di 1.400. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba antri saham Akra karena melihat satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam dari sekitar 1.550 sampai 1.400, bisa coba pantau saham Akra apabila masih bisa bertahan di garis EMA 150 atau sekitar 1.400, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar 1.450 sampai 1.500 untuk target take profit apabila teman-teman ingin swing trade. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Sido yang hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke 605. Jadi secara pergerakan Sido memang masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun hari ini naik 8% lebih, ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Karena saat ini jika kita lihat, Sido masih bertahan di atas support 580, tapi di dekatnya sudah resisten 610 dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 625. Apabila terpantau Sido berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, ini belum ada tanda-tanda reversal. Jadi masih ada potensi untuk sideways atau malah lanjut turun di bawah 580. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat sempat bertahan di 720 mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal, malah lanjut turun melewati support dan terus bergerak turun. Jadi untuk Sido harus tetap diperhatikan apabila teman-teman sudah bersedia dapat di harga bawah. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 8% lebih ini jika kita pantau memang masih ada sedikit akumulasi, dan asing juga terpantau 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Sido. Jadi pada saat Sido terus bergerak turun, asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk Sido saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 atau mendekati garis EMA 50 satu minggu ke depan. Tapi ingat, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Sido masih gagal break. Atau teman-teman hold saja terus selama support di 580 tidak terlewati. Selama masih sideways dan bertahan di 580, maka Sido ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan selanjutnya Kalbe juga jika kita perhatikan hari ini juga naik hampir 4% ke 1.835. Jadi Kalbe juga bisa kita perhatikan secara pergerakan juga sebenarnya masih bergerak downtrend, tapi saat ini juga sama mencoba untuk bangkit dan break garis EMA 50. Jadi bisa kita perhatikan beberapa kali sebelumnya Kalbe mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA, gagal break dan masih terus bergerak turun. Jadi untuk saham-saham yang berada di bawah kedua garis EMA, setelah saya jelaskan harus hati-hati
Selalu pertimbangkan untuk keluar apabila setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA. Dan untuk Kalbe, sebelumnya sempat naik mendekati garis EMA 50, ternyata gagal, turun lagi mulai sideways dan tertahan di sekitar 1750. Setelah bertahan, saat ini mencoba untuk bangkit lagi. Jadi menarik untuk Kalbe apabila berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka Kalbe berpotensi untuk mulai reversal trend. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 1835. Di atasnya memang ada resisten 1850, tapi apabila terpantau candle berhasil break garis EMA 50, secara pergerakan Kalbe akan mulai membaik dan berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 1900 sampai garis EMA 50 di sekitar 1930. Dan untuk Kalbe, jika kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini jika kita pantau sebenarnya masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat 1 minggu terakhir ini masih keluar dari saham Kalbe. Jadi untuk Kalbe, apabila teman-teman belum sempat entry, bursa masih bisa dipantau buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Selanjutnya kita akan coba update lagi pergerakan dari saham JPFA yang jika kita perhatikan hari ini masih naik 3% lebih dan mencoba untuk break resisten sekitar 1350. Jadi sebelumnya bisa kita lihat JPFA sempat rebound dari harga 1180 naik tinggi, berhasil naik di atas garis EMA 50 150, tapi mencoba beberapa kali naik di atas 1350, JPFA gagal break, sempat turun kembali mengetes 1300 dan mendekati garis EMA 150, JPFA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan untuk resisten kuat jika kita perhatikan sebenarnya ada di zona 1380 sampai 1400. Dan sebelumnya JPFA juga sempat naik di atas kedua garis EMA, mencoba untuk break, gagal break, sempat melemah, berhasil rebound tapi kembali mencoba untuk break zona ini masih gagal dan melanjutkan penurunan kembali. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing yang 1 minggu terakhir distribusi hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat JPFA masih ada potensi untuk mengetes zona resisten ini 1 minggu ke depan. Namun saya pertimbangkan untuk take profit apabila JPFA ternyata masih kesulitan untuk break zona resisten ini. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Karena jika kita pantau garis EMA 50 saat ini memang ada potensi untuk berpotongan dan mulai bergerak naik. Tapi tetap saja apabila terpantau masih gagal break zona resisten ini, JPFA masih akan bergerak sideways untuk tren jangka menengahnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.